يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sesungguhnya segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah lah kita memuji, memohon pertolongan dan memohon ampunan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan tidak ada yang dapat memberi hidayah baginya. Wa asyhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kita bersaksi tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Allah adalah Rabb kita, zat yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah wafat kecuali dalam keadaan Islam. Amma ba'du. Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Dan alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini, di penghujung dari bulan Sya'ban ini, Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di kajian terakhir menjelang Ramadan, yang insyaallah Allah berikan kemudahan bagi kita untuk memahami apa yang diucapkan dan apa yang didengarkan, dan juga dapat mengamalkan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita dengarkan tersebut. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Fawaidul Fawaid, dan kita masuk ke dalam bab berkenaan dengan tafsir surat At-Takatsur, yang mana surat At-Takatsur adalah surat yang insyaallah hampir seluruh bapak dan ibu menghafalnya. Ada yang bisa membaca ayat-ayat yang ada di dalamnya dan juga terjemahannya. Tafadhol. Boleh Pak, silakan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamun ilmal yaqin latarawunna al-yaqin ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam tidur. Sekali-kali tidak, telah kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kemudian sekali-kali tidak, telah kamu akan mengetahui. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang ada di dunia ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, At-Takatsur, Alhaakumut Takatsur, yang diterjemahkan adalah bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Ukhlisat hadhihi suratu lil wa'di wal wa'idi at-tahdidi wa kafa biha maw'izatan liman aqalaha.
Surat ini, surat At-Takatsur, bisa dibilang di dalamnya itu berisi tentang janji, peringatan, dan juga ancaman. Dan cukup bagi orang yang berakal menjadikan surat ini sebagai peringatan bagi dia, karena di dalamnya memberikan isyarat segala sesuatu itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dan kelak di saat seseorang wafat berada di dalam kubur, di sanalah dia akan melihat bahwa tahapan awal dari pertanggungjawaban tersebut akan dimulai. Dan ini adalah sebuah peringatan keras. Setiap hari kita mengantarkan orang-orang menuju kuburnya, tetapi kita tidak tahu seperti apa nasib mereka di dalam kubur. Sehingga ketika seseorang membaca surat ini, dia menyadari bahwa di dalam kubur adalah sesuatu yang sangat genting sekali. Keberhasilan di dalamnya menandakan keberhasilan di alam selanjutnya. Oleh sebab itu, Utsman bin Affan ketika berada di hadapan kubur itu menangis sejadi-jadinya. Tetapi tidak demikian ketika membahas surga dan neraka. Ketika ditanyakan mengapa demikian, kata Utsman bin Affan, sesungguhnya kuburan ini adalah tahapan pertama dari alam akhirat. Innal maqabira awwalu manazilil akhir. Itu yang beliau dengar dari Nabi SAW. Bahwa siapa yang berhasil di dalamnya, yang setelahnya akan lebih mudah. Siapa yang gagal di dalamnya, setelahnya akan lebih sulit. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Tidak mengatakan syagalakum at-takatsur. Bukan bermegah-megahan, berbanyak-banyakan. Itu menyibukkan kalian, bukan, tetapi melalaikan kalian. Bukan menyibukkan, tapi menggunakan kata melalaikan. Melalaikan. Dan kelalaian ini adalah sesuatu yang menjadikan seseorang akan dihisab atas apa yang dia lakukan. Jadi bukan sesuatu yang dilakukan karena faktor ketidaksengajaan, tetapi karena faktor kesengajaan. Karena kadangkala ada orang yang terluput dia dari sesuatu, tetapi dia mendapatkan udzur atas hal tersebut. Ada dia lalai dalam sesuatu, hal ini menjadikan dia dihisab atas hal tersebut. Ada karena faktor kesengajaan, ada bukan karena faktor kesengajaan. Dan dalam ayat ini alhaakum, ini adalah kelalaian yang mana seseorang tidak memiliki udzur atasnya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban karena ini mahallu taklif. Dan inilah sesuatu yang sangat berat, bahwa bermegah-megahan, berbanyak-banyakan dalam sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat kepada seorang hamba untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala hanya akan membinasakan dia. Dan di penghujung ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Ana ingat 2013, sekarang 2000 berapa? 26 ya. 13 tahun yang lalu ada seseorang yang memberikan nasihat dengan nasihat tersebut. Membaca surat At-Takatsur di ayat terakhir, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kelak kalian akan ditanya atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kalian. Dan orang tersebut mengatakan bahwa segala nikmat yang Allah berikan akan dimintai pertanggungjawaban. Termasuk nikmat kecerdasan, nikmat kemampuan, nikmat ekonomi, nikmat banyak hal. Semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita manfaatkan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau justru kita manfaatkan di jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala?
Allah berikan kemampuan kepada kita berbeda-beda. Ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan yang berlebih dalam kecerdasannya. Ada yang diberikan kemampuan berlebih dalam kemampuan bicaranya. Ada yang diberikan kemampuan berlebih dalam kreativitasnya. Ada yang diberikan kemampuan berlebih dalam harta bendanya. Semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyaknya orang-orang ketika diberikan kenikmatan itu tidak dijadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru untuk dijadikan momentum berbangga-banggaan dengan manusia, sehingga ingin lebih menonjol dibanding yang lain. Tapi jika seseorang berusaha untuk menambah apa yang dapat dia tambah dari kenikmatan dengan ikhtiarnya, kemudian dia manfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ini bukanlah bentuk takatsur yang madhmum, bukan bentuk dia berusaha untuk menambah sesuatu dari kenikmatan dunia yang tercela, tapi ini yang terpuji karena dia berupaya mendekatkan nikmat itu untuk menjadikan dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini ayat yang sangat luar biasa yang insya Allah hampir semua menghafalnya, tapi sedikit yang berusaha untuk mentadaburinya dan memahaminya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Artinya apa? Orang itu bermegah-megahan, ujung-ujungnya di kuburan, dia akan masuk ke dalam kubur. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kalian diciptakan dan kalian akan dikembalikan ke dalam tanah, dan dari tanahlah kalian akan dibangkitkan. Sebagian orang mengatakan kan enggak semuanya wafat itu dikubur di dalam tanah, ada yang tenggelam di lautan, ada yang terbakar, enggak semuanya dikubur di dalam tanah. Secara umum yang meninggal ya dikubur di dalam tanah. Secara umum yang meninggal itu dikubur di dalam tanah. Jadi yang umum tersebut ketika disampaikan bukan berarti menafikan kasus-kasus tertentu, tetapi seringkali yang disampaikan adalah dalam bentuk lafaz yang umum. Dari tanah kita diciptakan, dan dari tanah kita akan ke tanah kita akan dikembalikan, dan dari tanah kita akan dibangkitkan. Selesai. 100 tahun dari sekarang, secara umum tidak ada satupun di antara kita yang masih hidup. Orang-orang yang lahir di tahun 1926 saat ini rasanya sudah tidak ada lagi yang hidup di antara mereka. Orang-orang yang lahir apalagi sebelum itu di tahun 1900, 1890, yang saat 1926 seusia kita. Di saat 1926 ada yang usianya 30, 40, 50. Tidak ada satupun di antara mereka yang sekarang masih hidup. Orang-orang yang ada sekarang berbeda dengan yang ada 100 tahun yang lalu. Harta mereka semua mereka tinggalkan, tidak ada yang mereka bawa ke dalam kubur. Begitupun kita, 100 tahun yang akan datang, jika dunia ini masih ada, maka sudah bukan kita penghuninya, tetapi orang lain. Semua rumah yang kita bangun, kendaraan yang kita beli, tidak akan kita bawa ke dalam kubur. Kalaupun masih ada bangunan, tanah, kendaraan, semua akan menjadi milik orang lain, properti orang lain. Entah anak kita, entah cucu kita, entah cicit kita, entah mereka sudah jual kepada pihak lain. Artinya kepemilikan yang ada ini ya sementara semua. Semua akan pindah kepemilikan. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah titipkan berpindah titipan tersebut. Tadinya kepada kita, setelah kita wafat pindah secara hukum waris kepada ahli waris kita. Tapi setelah itu bisa mereka jual, nah intinya berpindah. Sang pemiliknya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diberikan bekal, dititipkan hal-hal tersebut. Jadi jika kelak tidak ada lagi di antara kita yang masih hidup, maka alangkah bodohnya kita jika kita jadikan dunia ini sebagai tujuan utama dalam kehidupan. Toh kelak akan kita tinggalkan, dan ini adalah sebuah kepastian. Tidak ada yang lahir di tahun 1900 yang sekarang masih hidup.
kalaupun masih hidup kondisinya mengenaskan pasti. Sudah dalam kondisi yang sangat-sangat lemah. Jadikanlah mereka sebagai cermin pengetahuan bagi kita. Dan Masya Allah tabarakallah-nya kita kan sering diperlihatkan bagaimana para pejuang dulu, ada foto mereka, ada video mereka yang zaman dahulu para raja, subhanallah, tidak ada satupun yang dibawa mati. Nah, kita juga akan seperti itu. Alhaakumut takatsur. Jadi kalau segala nikmat yang dikaruniakan itu tidak mendekatkan kepada Allah, artinya apa? Telah melalaikan kita. Dikasih modal malah dipakai hura-hura. Kurang lebih seperti itu. Berantem punya anak, kasih modal, ini kasih 100 juta buat apa? Buka usaha. Harusnya dia beli inventaris toko tuh, beli meja, beli rak, beli produk. Ini enggak. Dia malah pakai traktir teman-temannya. Dia malah pakai beli hal yang enggak manfaat. Kira-kira kita sebagai orang yang berinvestasi di mereka, menitipkan harta di mereka, akan marah gak dengan hal tersebut? Kan marah. Padahal kita sudah wanti-wanti, nah ini 100 juta ayah kasih investasi di kamu buka toko, nanti setelah 2 tahun ayah pengen lihat, ayah pengen audit nih keuangan tokonya. Setiap hari antum lihat dia nggak pernah beli rak toko, tidak pernah beli meja, tidak pernah beli produk, hanya dia gunakan untuk berfoya-foya, nongkrong, ngopi, nggak manfaat perbuatan. Kira-kira kita sudah ada gambaran nggak tentang nasib dia nanti? Gambaran bahwa dia nggak akan bisa mempertanggungjawabkan uang tersebut, nggak akan bisa mempertanggungjawabkan uang tersebut. Nah, sebegitu menyedihkannya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walillahil matsalul a'la. Ketika Allah kasih modal ke kita, kasih harta kepada kita, kasih kemampuan kita untuk melangkah, untuk berinteraksi, segala hal Allah berikan. Kemudian Allah melihat kita dalam kelalaian. Padahal Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada kita nanti. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ini kan sesuatu yang subhanallah ya, berat yang akan kita pertanggungjawabkan nanti. Maka pentingnya kita untuk saling mengingatkan, untuk terus saling menasehati, karena perjalanan ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu ta'ala alhaakum ay syaghalakum ala wajhin la tu'adzaruna fihi. Artinya alhaakum adalah melalaikan kalian dalam artian menyibukkan dalam bentuk yang tidak mendapatkan uzur di dalamnya. Jadi ada orang yang tersibukkan tapi karena ada uzur. Kalau ini alhaakumut takatsur artinya dia tersibukkan dengan sesuatu yang tidak ada uzur. Fa innal ilha 'ani syai' huwa al-ishtighalu 'anhu fa in kana biqasdin fa huwa mahallu taklif. Jadi yang dimaksud ilha itu ya terlalaikan dari sesuatu. Jika disengaja maka hal tersebut akan dimintai pertanggungjawaban. Tetapi jika tidak disengaja, ma'dzur, punya uzur. Kadang ada orang yang dia sedang fokus sesuatu, ada orang yang memanggilnya nggak kedengeran. Terlalaikan dari hal tersebut. Dia ada uzur nggak ada, karena memang tidak disengaja. Tapi ada orang yang melakukan sesuatu itu kelalaian yang disengaja. Yang disengaja inilah yang menyebabkan seseorang akan mendapatkan dosa. Kalau tidak sengaja, ya tidak masalah. Sebagaimana yang pernah terjadi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini disebutkan, wa in kana bighairi qasdin ka qawlihi fil khamisah innaha alhadni anifan an salati. Sebagaimana kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan al-khamisah. Al-khamisah ini adalah pakaian yang memiliki corak. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah dihadiahi oleh Abu Jaham bin Hudzaifah. Abu Jaham bin Hudzaifah pernah memberikan hadiah kepada Nabi khamisah. Khamisah ini adalah pakaian yang bercorak, pakaian yang memiliki corak. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa terganggu ketika sholat dengan
pakaian tersebut karena ada coraknya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan pakaian tersebut, kemudian meminta untuk ditukar dengan anbijaniyah. Anbijaniyah ini adalah pakaian polos yang tidak memiliki corak, kain polos yang tidak memiliki corak. Jadi Nabi merasa terganggu dengan pakaian tersebut, kemudian minta ditukar. Mendingan ditukar dengan anbijaniyah. Dan ini merupakan cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar orang yang memberikan hadiah tidak tersinggung, yaitu Abu Jahm ibnu Hudzaifah, agar beliau tidak tersinggung. Karena kalau dikembalikan hadiah begitu saja, tentunya orang akan merasa kecewa. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta untuk ditukar agar dia tidak merasa kecewa bahwa hadiahnya ditolak. Kemudian juga yang kedua adalah sebagai bentuk pembelajaran. Seseorang ketika memilih pakaian, jangan sampai sesuatu yang menyibukkan diri dia dan menyibukkan orang lain, terlebih di dalam sholat. Oleh sebab itu kenapa seseorang ketika sholat usahakan untuk tidak menggunakan pakaian-pakaian yang bermotif, yang menyebabkan orang-orang yang di belakang itu sibuk dengan motif kita, apalagi pakai nama pemain sepak bola. Jadi sibuk tuh lihat, apalagi kadang kalau kita tur ke daerah tertentu kayak ke Jogja, ke Bali gitu. Banyak orang-orang pas pulang itu kan pakai pakaian yang banyak tulisannya tuh. Ya, kadang ada isinya puisi, ada apa. Nah, banyak orang yang memakainya ketika sholat. Akhirnya orang yang di belakang itu sibuk baca hal tersebut. Begitu juga motif karpet masjid. Banyak yang motifnya itu terlalu ngejelimet. Akhirnya orang liatin motif-motifnya. Kan kalau di masjid ini Masya Allah polos ya. Lebih fokus orang ketika apa? Ketika sholat. Polos saja garis-garis yang ada di karpet, ya, bekas langkah, bekas itu kadang membuat kita tidak konsentrasi. Apalagi yang bermotif. Ibu-ibu tuh kadang pakai mukena kan motifnya istimewa semua. Itu bikin tersibukkan. Bukannya haram, tetapi hal ini telah dicontohkan. Nabi saja bisa merasa tersibukkan dengan pakaian yang bercorak, apalagi kita yang keimanannya lemah. Maka usahakan ketika sholat terutama pakailah pakaian yang polos, pakaian yang warnanya polos, jadi yang tidak banyak motif. Agar apa? Agar tidak menyibukkan diri kita dan orang-orang di sekitar kita di dalam sholat. Jadi tersibukkannya Nabi dengan khamisah tersebut ini bukanlah suatu bentuk kelalaian yang berdosa, tetapi sesuatu yang tidak disengaja. Walaupun Nabi mengatakan kata innaha alhatni anifan an salati, ya, melalaikanku dalam salatku, artinya membuat aku tidak fokus, tidak konsentrasi di dalam salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana sahibuhu ma'dzuran, itu memiliki udzur, wa huwa naumun minan nisyan, dan ini masuk dalam kategori lupa. Kelalaian yang seperti ini masuk dalam kategori lupa. Wa fil hadithi falaha anis sabi, begitu juga tentang as-sabi. Yang dimaksud di sini adalah ketika Abu Usaid membawa putranya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ditahnik. Dan bayi tersebut sudah di atas pangkuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersibukkan oleh sesuatu sampai Nabi tidak ngeh. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bayi tersebut diambil kembali oleh Abu Usaid. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan, di mana bayinya? Di mana bayinya? Padahal tadi sudah ada di pangkuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya siapa namanya. Kemudian si ayah memberikan nama kepada anaknya tersebut. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengganti nama anak tersebut. Kata Nabi, berilah nama Al-Munzir, Al-Munzir, sehingga diberilah nama anak tersebut Al-Munzir, Al-Munzir ibnu Usaid. Dan ini ayuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah merupakan sebuah pertanda juga bahwa seseorang boleh untuk merubah nama. Tidak harus nama itu kekeh
karena awalnya ini udah nggak boleh diganti, boleh, tidak masalah. Ya. Jika nama penggantinya tersebut lebih baik, lebih baik, lebih utama, tidak masalah. Dan seseorang boleh punya nama lebih dari satu, tidak masalah, ya. Tidak masalah. Akan tetapi pilihlah nama yang terbaik untuk anak kita yang tidak memberatkan mereka, dan usahakan kasih nama ya nama-nama yang nama, jangan cerita atau kalimat gitu ya. Jadi jangan kasih nama anak yang aneh-aneh, nama saja yang normal-normal, nama para sahabat, para tabi'in, namanya para nabi, ya. Jangan yang aneh. Nah, pernah cerita kalau masalah ya, waktu itu perpanjang STNK, kemudian kan dipanggil nama ya kalau di STNK ya, pengambilan waktu itu di Samsat itu, Bapak peristiwa masa yang lalu namanya. Ini puitis kayaknya orang tua nih. Dan itu subhanallah sama satu Samsat diketawain Bapak. Kan kasihan dia, kebayang di Samsat aja ditertawakan apalagi di kelasnya dulu ya. Peristiwa masa yang lalu, panggilnya berarti Wawa kali ya, peristiwa Wawa, kalau nggak Tiwa dipanggil, peristiwa masa yang lalu. Saya bahkan pernah ketemu waktu itu umrohan, nama jamaah itu ambulan. Betul, saya tanya Bapak kenapa namanya ambulan, kata dia saya dulu lahir di ambulan, jadi mau dibawa ke rumah sakit keburu lahir di ambulan, akhirnya namanya ambulan. Unik-unik ya. Ada juga nama, saya lihat absensi ponakan saya, lihat ada nama temannya itu bening seputih embun, putih sebening embun apa bening seputih embun gitu. Nah, usahakan ketika kasih nama tuh nama-nama yang tidak membuat anak-anak kita ini menjadi bahan tertawaan. Jadi yang normal-normal saja. Nama yang paling bagus Abdullah, Abraham, itu nama-nama Nabi. Nama-nama Nabi banyak, nama sahabat, nama tabi'in, ya, nama tabi'in dan nama-nama yang lainnya. Kemudian yang jadi syahid dalam hadis ini adalah Nabi SAW itu sampai terlupakan bahwa si bayi ini udah ada di pangkuan Nabi. Tetapi ini bukanlah sesuatu yang menjadikan seseorang berdosa, karena kadang nggak ngeh bahasa kitanya. Ini nggak masalah, tapi kelalaian yang berdosa itu kelalaian yang disengaja. Harusnya dikasih sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Allah, malah menjauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aidhuhil anhu wa yuqalu laha bi syai'in ishtaghala bihi wa laha anhu idan sarafa anhu. Wallahu lil qalbi wal la'bu lil jawarih. Allahu itu untuk hati. Al-la'bu lil jawarihi, untuk anggota tubuh. Jadi walihada yujma'u bainahuma, ini penggabungan antara kelalaian hati dan kelalaian anggota tubuh. Allahu itu hati, sedangkan al-la'bu permainan itu dengan anggota tubuh. Nah, ini kalau tergabung kelalaian hati dan kelalaian anggota tubuh, ini adalah penggabungan yang menyebabkan seseorang lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hatinya lalai, anggota tubuhnya pun lalai. Ini tergambar. Kalau seseorang itu anggota tubuhnya lalai, itu menggambarkan biasanya dari hatinya. Kalau secara terus menerus, kalau sesekali ini nggak sengaja. Tapi kalau terus menerus, ini bukan nggak sengaja. Memang ada kelalaian dalam hatinya. ولهذا كان قوله ألهاكم التكاثر أبلغ في الذم من شغلكم فإن العامل قد يستعمل جوارحه بما يعمل وقلبه لاهٍ به فاللهو هو ذهول وإعراض والتكاثر تفاعل من الكثرة أي مكاثرة بعضكم لبعض. Jadi alhaakum ini dia salah satu bentuk celaan kepada perbuatan yang mereka lakukan, sehingga tidak lagi menggunakan kata syagalakum, menyibukkan kalian, bukan, tapi melalaikan kalian. Karena apa? Karena memang itu lebih keras dibandingkan perkataan telah menyibukkan kalian. Tapi telah melalaikan kalian ini
kelalaiannya bukan hanya pada anggota tubuh tapi juga pada hati. Penggabungan antara kelalaian hati dan kelalaian anggota tubuh, kesibukan anggota tubuh. At-takatsur itu berbanyak-banyakan, bermegah-megahan, saling berbangga-banggaan. Wa 'arada 'an dzikril mukatsari bihi iradatan li itlaqhi wa 'umumihi wa anna kullama yukathiru bihi al-'abdu ghairahu siwa ta'atillahi wa rasulihi wa ma ya'udu 'alaihi bi naf'i ma'anihi fa huwa dakhilun fi hadha at-takatsur. Dan kata at-takatsur di sini ini bentuknya umum. Segala bentuk sesuatu yang seseorang berlomba-lomba untuk memperbanyaknya, bermegah-megahan di dalamnya selain daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang mendatangkan manfaat untuk akhiratnya, maka masuk dalam kategori tersebut. Jadi kalau ada orang dia berbanyak harta, tapi harta ini tidak mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendekatkan diri dia untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mendatangkan kemanfaatan bagi akhiratnya, tidak dia sedekahkan, tidak dilakukan untuk menunaikan apa yang jadi kewajiban bagi dia, tidak dijadikan olehnya untuk menunaikan zakat, tidak dibelikan pakaian yang dapat menutup auratnya. Jadi diberi harta, tapi tidak dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencontoh Nabi, mendatangkan kemanfaatan baginya di akhirat, masuk dalam kategori al-hakumut takatsur. Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan dia, kesempatan untuk mendapatkan ilmu, punya title dia, ilmunya banyak, masya Allah, doktor, profesor, tapi ini tidak mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mendekatkan diri dia untuk mencontoh Nabi, tidak bermanfaat untuknya di akhirat, maka ini masuk dalam kata at-takatsur. Jadi dalam segala harta, ilmu, apapun, ketika tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah, tidak digunakan untuk mencontoh Nabi, tidak bermanfaat untuknya di akhirat, masuk dalam kategori ini. Apapun. Ya, oleh sebab itu disebutkan di sini, fattakatsuru fi kulli syai'in malin aw jahin aw riyasatin aw niswatin aw hadithin aw ilmin. Semuanya kata beliau. Jadi semua dalam kategori ini harta, kedudukan, kekuasaan, wanita, ucapan, ilmu, segala sesuatu kalau tidak mendekatkan seseorang kepada Allah, bukan menjadikan dia tambah dekat dengan Allah, ini masuk dalam kategori at-takatsur. Kedudukannya, hartanya, kekuasaannya, wanitanya, pasangan hidupnya, kemudian juga ucapan, perkataan. Itu juga kalau kebanyakan tapi tidak mendekatkan diri kepada Allah, ini akan melalaikan kita, menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika seseorang mau bicara kan, falyaqul khairan aw liyasmut, berkata yang baik atau diam. Harta juga sama, yang jadi patokan itu bukan banyaknya harta, tapi hartanya dimanfaatkan untuk apa? Banyak-banyak mau ngapain? Mau ngapain banyak-banyak harta? Antum punya motor 2 yang dipakai 2 apa 1? 1. Nggak ada orang punya motor 2, dua-duanya dipakai sama dia bareng. Ada orang punya kasur 10 yang dipakai tidur berapa? 1 juga setengahnya, sisanya kosong. Dia punya rumah 10 yang ditempatin berapa? 1. Jadi sebanyak apapun makanan yang dipunya, dia makan paling banyak 1 piring, 2 piring kalau rakus sedikit 2 piring. Tapi ya ala kadarnya. Jadi kalau dia mau banyak-banyakan buat apa kalau tidak mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau dia punya harta yang berlebih tapi dijadikan sebab untuk mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala, manfaat. Allah berikan dia kelimpahan makanan, dia makan 1 piring, yang lainnya dia sedekahkan misalnya. Allah berikan manfaat kendaraan, dia gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasilah untuk tersebarnya dakwah dan yang semisal dengannya. Allah berikan kenikmatan rumah, dia isi, bawa anggota keluarganya, ya, diberikan tempat yang nyaman untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak masalah. Tapi kalau bermegah-megahan, berbanyak-banyakan, terus tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, buat apa? Nafi manfaat. Wala siyama idza lam yahtaj ilaihi, terlebih kalau nggak butuh hal tersebut, mau ngapain? Kan banyak sekarang ibu-ibu kerjaannya apa? Koleksi tas.
Yang dipakai tasnya berapa? 1. Terus itu koleksi tersebut puluhan tas. Sendal belum rusak tapi ibu-ibu sudah beli. Udah ada jadwalnya, sebulan sekali, 2 bulan sekali. Dan itu berderet. Banyak wanita itu yang kalau ditanya sepatunya ada berapa? 10, 15. Tasnya ada berapa? 20, 30 tasnya. Ini masuk dalam kategori at-takatsur. Buat apa? Untuk apa? Kalau ditanya untuk keindahan depan suami, nggak pernah dipakai tuh tasnya depan suami. Tasnya dipakai kalau keluar rumah. Bahkan sekarang itu banyak wanita-wanita itu kalau datang ke kajian adu outfitnya. Ini bajunya merek apa, kerudungnya merek apa, cadarnya merek apa. Bahkan merek-merek itu sekarang menonjol di luar untuk memperlihatkan nih, ini mereknya mahal, sepatunya apa, tasnya apa, bermegah-megah. Yang jebol kantong suaminya. Jadi ibu-ibu terutama untuk pakaian, tas, sepatu, apa yang manfaat pakai, tidak, lebih baik disedekahkan, diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Jadi nggak perlu terlalu banyak, tidak perlu terlalu banyak. Jadi manfaatkan, kecuali memang ada fungsinya. Oh ini tasnya untuk kajian karena bisa bawa banyak buku. Oh ini tasnya untuk berbelanja karena yang penting cukup untuk taruh uang. Oh ini tasnya, jadi kalau sesuai fungsi insya Allah masih termaafkan. Tapi kalau satu tas dengan fungsi yang sama itu ternyata dia punya 10, punya 5, buat apa? Untuk apa? Dan wanita subhanallahnya itu selalu merasa bahwa semua orang itu memperhatikan dia. Jadi banyak ibu-ibu atau wanita itu kalau pergi ke undangan, misalkan pakai baju A ya, itu nggak mau lagi pakai baju A ketika ke undangan. Kenapa? Karena udah pernah katanya. Dipikir semua orang memperhatikan dia. Makanya aman kalau ibu-ibu sudah ngaji, kan kemana-mana pakai bajunya rata-rata warnanya gelap, terutama hitam ya. Jadi alhamdulillah orang tidak tahu bahwa bajunya itu saja. Jadi ini meminimalisir tabdzir, Jadi tidak perlu terlalu banyak, sesuatu itu ala kadar. Jam tangan, ada yang punya jam tangan sampai berpuluh-puluh, padahal itu juga jamnya. Nunjukin waktu, fungsinya jam itu untuk apa? Menunjukkan waktu. Beda halnya kalau orang dia mengoleksi jam tangan untuk investasi. Ada manfaatnya yang dicari. Tetapi kalau tidak, untuk apa? Seperlunya saja. Jam bisa lihat jam, tepat waktu, selesai. Tidak perlu bermegah-megah. Wa takatsuru fil kutubi wat tasanif wa kathratul masaili wa tafri'iha wa tawlidiha. Begitu juga bahkan juga berbanyak-banyakan dalam buku dan juga tulisan. Bayangkan. Sekarang kan banyak orang penulis, padahal nggak nulis, cuma nyusun. Sekarang ini banyak penyusun yang berkamuflase sebagai penulis. Padahal apa yang ditulis sudah ditulis oleh orang lain, cuma diambil, copy paste, gabung. Penyusun. Kenapa jadi penulis? Banyak hal yang aneh. Menterjemahkan jadi menulis, menyusun jadi menulis. Jadi bayangkan para ulama itu mengkritisi sampai memperbanyak hal yang sudah ada, padahal tidak mendatangkan kemanfaatan saja dikritisi. Bahkan penulisan kitab, apalagi hal yang lain. Kalau kita kan alhamdulillah ada kitab, ada penulisan. Tapi kalau nggak manfaat buat apa? Banyak orang beli kitab dibaca enggak. Buat apa? Jadi sampai segitunya mereka nggak mau melakukan tabdzir. Membeli sesuatu harus dimanfaatkan, mengatakan sesuatu harus bermanfaat, punya sesuatu harus bermanfaat. Sampai segitu ketelitian mereka. Jadi istimewa para ulama itu. Wa takatsuru an yatluba ar-rajulu an yakuna akthar min ghairi wa hadha madhmumun illa fi ma yuqarribu ila Allah. Biasanya takatsur ini bermegah-megahan menjadikan orang tuh ingin lebih dari selainnya. Wah, Anda mah baru nulis 1, saya udah nulis 10 kitab. Padahal tadi cuman nyusun. Nggak mau tapi disebut sebagai penyusun, pengennya disebut sebagai
nulis. Padahal cuma nyusun doang, ngambil ini ayatnya, terjemahannya, ambil hadisnya, terjemahannya, disusun, kemudian penulis. Ingin lebih banyak dari yang lain, menghasilkan karya lebih banyak dari yang lain, padahal menyusun. Nah, ini bayangkan, dalam segi ilmu saja bisa menyebabkan seseorang lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal banyak-banyakannya dalam nyusun kitab, padahal bermegah-megahannya dalam menulis. Itu bisa melalaikan seseorang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di selain hal itu. Sebaiknya, apalagi di selain hal itu, di harta, di tahta, di kedudukan, itu peluang untuk lalai itu jauh lebih besar kalau tidak diikhlaskan karena Allah dan tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatakatsuru fihi munafasatun fil khairat wa musabaqatun ilaiha. Nah, kecuali seseorang itu berbanyak-banyakan dalam mendekatkan diri kepada Allah, maka hal tersebut adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, boleh. Wah, dia sholatnya saya lihat 2 rakaat, tapi ini estimasinya bacanya Yasin, kayaknya ini rakaat 1-2 di sholat sunnahnya. Saya harus lebih. Saya bacanya setara dengan Al-Baqarah misalkan dalam sholat sunnah. Wah, Ramadan nih misalkan, ketika kita sedang ngaji hari ketiga, kita lagi baca juz 3. Kemudian sebelah kita lagi baca surat Maryam. Udah di pertengahan lagi dia. Kayaknya targetnya ini 5 hari hatam. Ana 3 hari baru 3 juz. Harus lebih banyak. Nah, ini namanya berlomba-lomba dalam apa? Kebaikan. Fastabaqul khairat. Ini boleh. Kenapa? Karena berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Kalau selain itu, ma fi manfaat. Enggak ada manfaat. Wa fi sahih Muslimin hadits Abdullah bin Syikhir annahu intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra'u alhaakumut takatsur. Qala yaqulu ibnu Adam mali mali wa hal laka min malika illa ma tasaddaqta fa amdayt. Ma tasaddaqta fa amdayt aw akalta fa afnayt aw labista fa ablayt. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca alhaakumut takatsur, kemudian Nabi berkata, Ibnu Adam berkata, mali mali, hartaku, harta. Wa hal laka min malika illa ma tasaddaqta fa amdayt wa akalta fa afnayt wa labista fa ablayt. Harta ini 3. Apa yang disedekahkan, apa yang dimakan, apa yang dipakai. Yang disedekahkan akan berlalu, yang dimakan akan punah, kemudian yang dipakai juga akan usang. Nih. Rizki itu kan apa yang dimakan, apa yang disedekahkan, apa yang dipakai. Ini pun yang disedekahkan akan berlalu, menyisakan pahala, yang dimakan akan punah, yang dipakai akan usang. Bayangkan 3 yang berhasil dimanfaatkan saja akan seperti ini nasibnya. Apalagi yang tidak dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rezeki. Jadi ada uang di kantong kita belum tentu jadi rezeki kita, belum tentu kita sedekahkan, belum tentu kita makan, belum tentu kita pakai. Bisa aja tuh uang tuh hanya numpang lewat ke rekening kita, masuk ke rekening orang lain, dimakan oleh orang, digunakan oleh orang lain, itu bisa saja. Jadi rezeki kita itu apa yang kita sedekahkan, apa yang kita makan, apa yang kita pakai. Yang kita pakai akan usang, ada usianya, pakaian, kendaraan akan usang. Sekarang mobil mewah, 20 tahun lagi mobil biasa, mobil murah. Zaman dulu coba mobil-mobil merek-merek mewah, merek mewah zaman dahulu tahun 95-an gitu, yang dipakai oleh presiden. Sekarang di pasaran berapa harganya? Murah kan? Mercy tahun 90-an atau mobil apa dulu Volvo gitu. Sekarang murah apa mahal? Murah, turun harganya ya. Ada mobil mewah yang baru, kan usang. Itu kalau baru 20 tahunan saja udah turun jauh, drastis. Akan usang. Itu dipakai. Pakaian juga sama, akan usang. Yang dimakan udah kerasa di mulut, itu udah selesai. Akan jadi kotoran. Nutrisi bagi tubuh, sisanya kotoran.
nutrisi bagi tubuh, jadi tenaga hilang juga, semuanya kan itu. Kemudian apa yang disedekahkan juga akan selesai. Jadi pahala atau tidak, tergantung keikhlasan. Jadi itulah harta. Jadi buat apa kita bermegah-megahan kalau tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, Bapak Ibu, ayat surat ini surat yang sangat istimewa. Kalau kita memahami maknanya dan mengamalkannya, cukup sudah. Jadi rem buat kita dalam melakukan banyak hal. Manfaat enggak tinggalkan. Berguna enggak tinggalkan. Jangan sampai masuk kategori alhaakumut takatsur. Karena ingat di akhir hayatnya diingatkan. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kan alhaakumut takatsur. Kelalai bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Kemudian dikasih tahu tuh. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Kasih tahu tuh semuanya. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Jadi bermegah-megahan melalaikan kalian, semua nikmat ini akan ditanya atas yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Allahu a'lam bishawab. Jadi untuk kitab Fawaidul Fawaid ini insyaallah akan kita lanjutkan nanti ba'da Idul Fitr biidznillah taala. Baik. Pertanyaannya ya. Baik. Sebelum jawab ini ada pertanyaan juga pekan lalu tentang apakah di saat seseorang melakukan hubungan suami istri, apakah kafarah itu menjadi kewajiban salah satu pihak saja yaitu suami atau kedua belah pihak yaitu suami dan istri. Yang pertama, jika istri melakukannya secara terpaksa karena dipaksa oleh suami, maka kafarah ini hanya menjadi kewajiban suami. Akan tetapi jika dilakukan atas dasar suka sama suka, dalam artian keridhaan kedua belah pihak, keinginan kedua belah pihak, walaupun misalkan yang meminta pertama suami tapi diiyakan oleh si istri, maka kafarah ini menjadi kewajiban keduanya, baik suami ataupun istri. Jadi menyantuni berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau jika tidak mampu menyantuni 60 fakir miskin, ini menjadi kewajiban keduanya. Artinya ya kalau 60 120 berarti. Kalau puasa ya masing-masing 2 bulan puasa. 2 bulan puasa. Dan para ulama menyebutkan ini hukum asal. Jadi hukum asal, hukum itu berlaku bagi laki-laki dan wanita. Kemudian kan sempat ada muncul pertanyaan, kenapa dalam hadis tersebut Nabi tidak memerintahkan sahabat itu untuk memerintahkan istrinya melakukan hal yang serupa. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, bahwa sahabat tersebut melakukannya yang mana istrinya dalam kondisi terpaksa. Dan kemungkinan yang kedua adalah memang kebiasaan Nabi SAW itu menjawab sebatas dari apa yang ditanyakan. Dan ketika seseorang tidak menyebutkan kekurangan atau aib atau kesalahan yang dilakukan, tidak pernah Nabi bahas. Ini yang sering Nabi lakukan. Makanya ketika ada sahabat yang mengaku dia telah melakukan perzinahan, Nabi nggak nanya berzinahnya sama siapa. Ketika ada yang wanita mengaku dia hamil, dihamili oleh orang lain, Nabi nggak nanya yang menghamilinya siapa. Nabi hanya menegakkan hukum kepada orang yang mengaku tersebut. Jadi Nabi tidak mau membongkar aib orang lain. Dan sahabat ini kita tidak tahu juga istrinya berapa. Jadi Nabi nggak nanya istri kamu yang mana. Ya, ini subhanallah ya, nasihat penting bagi kita. Kalau kita kan fudul biasanya. Ada yang zinanya sama siapa? Kapan tuh? Ya. Jadi masya Allah ya, Nabi SAW tidak mempertanyakan hal tersebut. Jadi kembali kata para ulama kepada hukum asal, dua-duanya berlaku bagi mereka kafarah.
Izin bertanya, apakah wajib hukumnya membaca niat puasa di malam hari sebelum puasa seperti dibaca setelah sholat tarawih berjamaah? Jadi niat puasa itu wajib bagi seseorang dibaca dalam puasa yang bersifat wajib dari waktu malam sampai sebelum terbit fajar. Dan niat ini tempatnya di mana? Di dalam hati. Tempatnya di dalam hati. Dibaca agak, apa yang mau dibaca? Nggak ada bacaan khususnya. Niat saja dalam hati bahwa besok akan puasa. Niat di dalam hati dibaca agak? Saya berniat berpuasa besok dalam hati kan? Seperti itu kan? Macam-macam ya. Besok puasa dalam hati misalkan. Besok saya puasa Ramadan, besok saya ingin puasa Ramadan, bebas saja, nggak harus bacaannya dengan lafaz tertentu, karena memang tidak ada lafaznya. Tidak ada lafaznya, yang penting niat dalam hati. Nah dalam Ramadan boleh di malam pertama Ramadan sampai akhir. Nah ini juga kemungkinan kan nanti awal Ramadan itu kemungkinan besar ada perbedaan. Jadi dari Ormas Muhammadiyah itu kan sekarang sudah pakai bukan lagi ru'ya hisab regional, tapi sudah hisab global. Artinya kalaupun di ujung bumi itu terlihat hilal, maka akan ditetapkan sebagai satu Ramadan. Walaupun misalkan hilal di Indonesia masih minus, belum ada derajatnya, karena sudah pakai hitungan hisab global. Kalau pemerintah kan menggunakan ru'yah iklim regional Indonesia. Itu kalau memang secara imkan ru'yatnya sudah sampai, maka akan ditetapkan masuk satu Ramadan. Estimasinya kemungkinan ya akan ada perbedaan di awal Ramadan. Mungkin sebagian ada yang berpuasa di hari Rabu, sebagian ada yang berpuasa di hari Kamis. Kan kita sudah bahas pekan lalu ya, seperti apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim, bahwa ru'yah hilal itu bisa berbeda. Kita nggak harus memaksakan hari tanggal Hijriah harus serupa dengan tanggal Masehi. Jadi ya anggap saja di Saudi sudah 1 Ramadan, di kita belum. Nanti di penghujung harinya di kita baru di 24 jam itu baru nanti kita bertemu dengan 1 Ramadan. Mau paham nggak konsepnya? Jadi kan jangan sampai penanggalan Masehi itu harus serupa dengan penanggalan Hijriah. Artinya begini, ketika kita ikut penanggalan global, jadi sama saja kita memaksakan bahwa tanggal 1 itu harus serupa, padahal penanggalan Masehi aja tanggal itu berbeda-beda ya. Misalkan di kita pas sudah tanggal 2 tadi malam, jam 2 malam, itu di Saudi masih tanggal 2, tanggal 14. Di Saudi masih tanggal berapa? 13. Dipaksain nggak harus sama? Nah, emang beda kan ya? Kita 14, mereka berapa? 13, beda jam. Ini udah masuk 14, ini belum masuk 14. Ribut gak? Tidak. Kenapa bagian Hijriah ini udah masuk, ini belum masuk, pada ribut? Bikin nyaman saja. Di kita belum masuk, ya sudah lewat dulu. Di sana sudah masuk. Kita baru nanti masuk berapa jam kemudian. Barulah kita masuk 1 Ramadan. Begitu jadinya. Selesai. Nggak harus dipaksakan, harus sama. Tapi perbedaan ini udah dari zaman kapan tahu ya, jadi nggak usah pada ribut. Saya muda dulu pernah meninggalkan sholat. Apakah cukup teman-teman mengqadha sholat yang mana tinggalkan dan yang tidak tahu? Dahulu suka meninggalkan sholat karena tidak bisa meninggalkan mengasuh anak yang banyak kesibukan. Saya masbuk dapat di saf kedua dan saf pertama sudah full, dan di saf kedua ini saya sendiri. Mohon nasihat karena pernah dengar hadis Nabi tidak ada sholat bagi orang sendirian di belakang saf. Yang pertama, sholat wajib itu sholat tidak ada qadha ya. Allahu alam. Walaupun ada khilaf, tapi Anda lebih cenderung pada pendapat sholat itu saking besar dosa meninggalkannya udah nggak ada qadha lagi. Sehingga bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak sholat sunnah,
Kemudian juga insya Allah itu jadi penghapus dosa kita ketika dulu banyak meninggalkan sholat. Dan yang kedua, apakah boleh sholat di saf kedua saat saf pertama sudah full? Sedangkan Nabi bersabda tidak sah sholat orang sendiri di belakang saf. Ini jika disengaja. Tapi kalau di saf pertama sudah full, tidak ada space, tidak bisa kita nyelip di dalamnya, maka insya Allah sholat di saf kedua tetap sah. Itu yang difatwakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahumullah. Jadi kalau memang di saf pertamanya sudah full, nggak masalah. Dilarang itu di saf pertamanya masih ada space, kita sengaja memisahkan diri di saf kedua, itu nggak boleh. Tapi kalau memang sudah full mepet, maka sholat sendiri di saf kedua. Dan usahakan memang kalau misalkan di masjid ketika mau takbiratul ihram itu saf penuh, di belakang cuma ada satu orang, ya satu orang mundur lah sebelum sholat dimulai, sehingga yang di saf kedua itu tidak sholat sendiri. Tapi kalau kondisinya masbuk, di saf pertama itu sudah full, insya Allah tidak masalah sholat di saf kedua. Itu yang difatwakan oleh Syekhul Islam dan juga Syekh Al-Utsaimin. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari lagi menjelang bulan Ramadan. Sekarang hari Sabtu ya. Antara Rabu atau Kamis 5 harian lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Ini pekannya cucurak nih, Sabtu dan Ahad ya. Ya kalau memang nanti berkumpul keluarga, upayakan untuk saling menasehati dalam kebaikan. Apalagi antum Bapak dan Ibu sudah ikut kajian, maka alhamdulillah insya Allah banyak ilmu yang Bapak Ibu sudah dapatkan. Nah, banyak mungkin keluarga yang belum sempat sampai sekarang untuk bisa mengaji, ikut dalam kajian, ajak kalau bisa untuk mereka memakmurkan masjid dalam pengajian dan kajian. Kemudian jadikan momentum berkumpul keluarga itu untuk memberikan nasihat. Memberikan nasihat sesuai dengan kemampuan kita, terutama tentang keutamaan bulan Ramadan, bagaimana mereka agar bisa memanfaatkan bulan Ramadan dengan baik. Dan juga sebagai pengingat bagi kita, ini bulannya Al-Quran, Syahrul Quran, bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini Syahrul Quran, dan ada mungkin sedikit kali masih ada waktu, bahwa seseorang harus ingat di saat dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca ayat-ayat Al-Quran, ingatlah bahwa ini adalah firman Allah, perkataan Allah. Jadi senang, bahagia kalau dapat kesempatan untuk baca Quran. Karena tidak semua orang punya kesempatan membaca firman Allah. Perbedaan antara firman Allah dengan perkataan manusia itu seperti perbedaan antara sang pencipta dengan makhluk. Perbedaan yang tidak dapat dibandingkan sama sekali. Maka di saat kita punya kesempatan baca Quran, bersyukur, alhamdulillah. Orang nggak punya kesempatan ini. Saya punya nikmat dari Allah. Dan ingatlah bahwa ayat-ayat tersebut pernah disampaikan melalui malaikat Jibril, malaikat terbaik, kepada Nabi Muhammad, Nabi terbaik. Dan ayat-ayat yang kita baca pernah dibaca oleh Nabi Muhammad di hadapan para sahabatnya radhiyallahu anhu, hingga akhirnya sampai kepada kita. Ini ayat-ayat yang istimewa. Dan ingatlah bahwa Al-Quran itu pedoman hidup kita. Maka di saat kita mau membaca Al-Quran, ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Ma la yakunu lillahi la yanfa' wa la yadum. Segala sesuatu kalau bukan karena Allah nggak manfaat dan nggak akan kekal. Jadi kalau kita baca Quran karena ingin dilihat, ingin disanjung, nggak akan manfaat. Percuma. Dan tidak akan pernah abadi. Orang yang baca Quran karena ingin dilihat oleh orang lain, maka dia tidak akan membaca Al-Quran tersebut saat tidak ada yang melihatnya. Orang yang membaca Al-Quran karena tuntutan pendidikan, setelah pendidikan selesai nggak akan lagi dia baca Quran. Dan ini PR besar bagi kita orang tua, bagi tendangan pendidik, untuk mengingatkan itu kepada anak-anak kita. Berapa banyak sekarang pondok tahfidz, anak-anak menghafal Al-Quran. Begitu pulang ke rumah atau selesai mereka dari pendidikan tersebut, nggak ada lagi di antara mereka yang membuka Al-Quran, menghafal Al-Quran. Jadi bukan hafal sekian juz, pernah hafal. Itu lebih banyak, gelar yang lebih tepatnya bukan hafid, pernah hafid, pernah hafal. Karena tadi banyak yang ketika menghafal ya untuk syarat kelulusan. Kenapa menghafal? Untuk syarat penilaian. Dan itu yang sering kita perdengarkan kepada anak-anak kita.
Ayo hafalin, nanti nggak lulus. Ayo ngafalin, nanti nggak naik kelas. Ayo ngafalin, nanti nilainya buruk. Itu terus yang selalu kita ingatkan. Maka ketika mereka sudah aman, merasa aman, tidak akan dapat nilai buruk, tetap akan naik kelas, mereka akan meninggalkan bacaan tersebut. Maka ingatkan mereka tentang keikhlasan baca Quran. Nah, ini pedoman hidup kamu. Dimanapun kamu berada, baca, hafalkan, fahami apa yang kamu baca. Ya. Jangan terlalu melihat nilai dapat dikejar. Yang penting kamu membacanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak kenal tuh, pulang dari pondok mereka akan tetap cinta dengan Al-Quran. Itu yang paling penting. Kemudian juga saat kita membaca Al-Quran, ingat bahwa Al-Quran ini pintu hidayah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Kita semua selalu bilang kepada orang, doakan saya dapat hidayah. Semoga saya dapat hidayah. Minta hidayah kepada Allah. Pintu hidayah itu Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Petunjuk bagi manusia, hidayah bagi manusia. Maka saat mau baca Quran, niatkan untuk dapat hidayah. Ini niat yang diselipkan dalam keikhlasan tersebut. Saya baca Quran untuk dapat hidayah karena ini adalah pintu hidayah. Dan Syekhul Islam pernah mengatakan, man tadabbaral Quran taliban al-huda minhu tabayyana lahu tariqal haqq. Siapa yang membaca Al-Quran berharap dapat hidayah, maka akan nampak jelas pintu hidayah itu bagi dia, jalan kebenaran itu bagi dia. Dan ingat juga pintu rahmat. Sehingga ketika baca Quran, harapkanlah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini yang menurunkannya Arhamur Rahimin. Di dalamnya ada rahmat. Dan seseorang masuk surga itu bukan karena amalannya, tapi karena rahmat Allah. Tanzilu minar rahmanir rahim, diturunkan oleh Ar-Rahman Ar-Rahim. Jangankan membacanya, mendengarnya pun bisa dapat rahmat, apalagi bacanya. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Qur'an, dengarkan, perhatikan agar kalian termasuk orang-orang yang mendapatkan apa? Rahmat. Apalagi membacanya, apalagi mengkajinya, apalagi mentadaburinya, apalagi mengamalkannya. Dan ingat, Al-Quran adalah pintu syafaat. As-siyam wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Al-Quran dan puasa keduanya akan memberi syafaat bagi hamba di hari kiamat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena kelak dia akan memberi syafaat bagi sahabat-sahabatnya di hari kiamat. Maka baca Quran dengan niat untuk apa? Dapat syafaat. Jadi ketika mau baca Quran nih, ini pedoman hidup saya. Ini firman Allah, saya bersyukur bisa membacanya. Ini pernah dibaca oleh Nabi SAW di hadapan para sahabatnya. Saya harus membacanya ikhlas agar saya dapat ganjaran pahala. Saya membacanya untuk dapat hidayah. Saya mendapatnya untuk dapat rahmat dari Allah. Saya membacanya agar kelak dia memberi syafaat bagi saya di hari kiamat. Dan saya membacanya agar menjadi obat bagi diri saya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami jadikan Al-Qur'an itu syifa, obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan, ma anzalallahu minas sama'i shifaa'an qata'amma wa la anfa'a wa la asja'a wa la a'zama fi izalati da'i minal Qur'an. Tidaklah Allah menurunkan dari langit obat yang lebih manfaat, lebih agung, lebih mujarab daripada Al-Qur'an. Jadi ketika baca ini Al-Quran, niatkan niat-niat tersebut. Maka insya Allah akan ada hal berbeda bagi kita nanti di bulan Ramadan saat baca Quran. Karena kita baca dengan penuh kesenangan, kebahagiaan. Kita baca untuk dapat ganjaran pahala dari Allah, bentuk keikhlasan mempelajari pedoman hidup kita. Kita baca untuk dapat hidayah, kita baca untuk dapat rahmat, kita baca untuk dapat syafaat. Dan kita baca untuk kesembuhan. Karena hati kita ini penuh penyakit, dengki, iri, ujub, riya. Wah, luar biasa. Penyakitnya sangat banyak. Obatnya adalah Al-Quran. Maka nanti akan enjoy itu baca Quran. Nyaman. Ketika baca, nggak mau lepas. Kenapa kita sekarang enjoy kan kalau scrolling 1 jam, 2 jam nggak kerasa. Giliran baca Quran, baca setengah halaman udah ngantuk. Maka kalau niat itu dihadirkan, insya Allah itu akan membantu kestabilan kita dalam membaca Al-Quran. Maka minimal nanti Ramadan hatamkan Al-Quran walau 1 kali.
harus hatam. Saya masih terbata-bata bacanya. Kalau sulit bacanya minimal dengerinnya hatam. Kan ada MP3 di YouTube, ada tuh Al-Quran full, atau MP3 download lah Al-Quran full. YouTube kan kadang lagi dengerin Quran iklannya kemana-mana ya. Nah ini apa, MP3-nya download. Jadi kita kan berangkat kantor nih, kerja 1 jam, mungkin di jalan itu bisa 1 juz lebih, 1 juz setengah. Minimal kalau kita terbata-bata membacanya, dengerin Al-Quran tersebut, hatamkan mendengarkannya. Sambil buka ayat Qurannya kan enak. Dengerin orang baca Al-Quran. Itu juga jadi pintu rahmat. Kalau sulit untuk menghatamkan sendiri karena terbata-bata, sambil dengarkan. Jadi intinya jangan luput bulan ini dari Quran. Makanya kenapa kajian-kajian kok libur sih bulan Ramadan? Karena memang momentumnya Al-Quran. Kajian hanya sesekali saja untuk apa? Refresh, untuk apa ya? Memotivasi lah. Intinya ini bulannya Al-Quran. Kalau usahakan kalau ada dana, punya uang, beli buku yang tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran, terutama kalau ada tafsir Madinah ya. Karena apa? Singkat dan Masya Allah gitu, terseleksi lah isinya. Jadi kita baca itu tahu maknanya. Baca tahu maknanya. Kan kita ingin tahu, baca surat Maryam, ini kisah Maryam seperti apa, maknanya apa yang sulit artinya apa, jadi manfaat. Bulan Ramadan bulannya Al-Quran, bulannya Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala perjumpakan kita dengan bulan Ramadan, karena nggak ada yang tahu juga nih kita bertemu atau enggak dengan bulan Ramadan. Tinggal beberapa hari lagi, dan tidak terasa ya ikhwah, kitab Fawaidul Fawaid ini udah setahun nih. Lebih? Setahun lebih? Saya kira setahun lebih. Dan alhamdulillah jazakumullah khairan kepada DKM yang telah memfasilitasi kita untuk bisa belajar di tempat ini setiap Sabtu dari Syawal sampai Sya'ban setiap tahun tuh. Dan alhamdulillah insyaallah semoga tidak ada kendala untuk kita lanjutkan nanti kitab Fawaidul Fawaid di momentum setelah Idul Fitri. Nanti untuk tanggal dan momentumnya kapan dimulai lagi akan diinformasikan oleh pihak DKM-nya. Biasanya sih 2 pekanan setelah Idul Fitri atau 3 pekan, nanti akan diinfokan. Atau kadang biasanya Dzulqa'dah kadang ya. Ya nanti intinya akan diinformasikan oleh pihak DKM kapan kajian di Istiqomah dimulai kembali. Nanti jangan lupa bulan Ramadan bulannya Al-Quran. Sholat malamnya jangan lupa tarawihnya. Kemudian juga hadirkan suasana Ramadan di rumah juga, motivasi anak dan istri untuk membaca Al-Quran. Dan semoga Allah terima amalan kita di bulan Ramadan dan Allah berikan ganjaran yang berlipat bagi kita. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Dan bagi yang mau melanjutkan kajian di Masjid At-Taqwa Pekojan, insyaallah hari ini kan ada daurah Ustaz Syafiq Alwaini dan Ustaz Abdurrahman Balfas. Bagi yang belum mendaftar pun bisa datang ya. Jadi tetap bagi yang belum mendaftar secara online juga bisa datang. Karena memang disediakan konsumsinya dilebihkan. Jadi silakan bagi yang mau datang bisa ke Masjid Pekojan At-Taqwa di Empang ya, seberang samping SMP Al Irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.